Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Di tengah kegelapan malam yang pekat, Boruto dan Kawaki memulai pertarungan sengit melawan rival Otsutsuki yang mengancam kedamaian dunia. Dengan kekuatan mata legendaris Jigen dan Kokugan yang berevolusi, mereka bersatu bersama Naruto, Sasuke, dan Madara, memadukan Chakra Beach menjadi senjata dahsyat. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang menjaga warisan dan melindungi masa depan umat manusia dari ancaman klan Otsutsuki yang kian mengerikan. Namun, di balik bentrokan dahsyat itu, muncul dilema berat. Apakah membasmi musuh sekarang adalah keputusan tepat atau menunggu waktu yang lebih pasti? Sementara ancaman tersembunyi menunggu di markas pusat Otsutsuki, keempat pahlawan harus memilih jalan sulit antara tindakan cepat atau strategi panjang, demi memastikan bumi tetap aman dan rahasia gelap klan Otsutsuki terungkap sepenuhnya. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Boruto membuka palagan dengan menggenjot Jigen tahap keempat, memancarkan aura tajam yang menyeruak bagai petir di malam gelap. Kawaki tak mau kalah, memutar Kokugan berevolusi mengusung titik kuning di kelopak mata, sinyal lahirnya teror baru. Keduanya menyelaraskan buah cakra peninggalan Momoshiki, seakan menyalakan 2 matahari di langit gelap sebelum badai. Naruto menjawab tantangan dengan membiarkan 9 bij menyalurkan cakra serempak, mengukir kilau emas di setiap helai sel. Sasuke turut melengkapi orkestra, memanggil 2 Rinnegan bertomoe, kumpulan seluruh legenda dojutsu yang pernah bernapas. 4 raksasa baru melesat membentuk formasi segi 4, siap menghajar sang rival Otsutsuki sekeras tamparan kosmos. Madara menyembul dari perut bumi, kipas legendaris terangkat seolah hendak merobek kanvas kenyataan. Rantai cakra memancar dari kipas, membelit musuh sampai suara besi berderak bercampur udara dingin. Seketika, dojutsu lawan menelurkan cincin es, mematri rantai hingga membekuk kaku bak kristal kutub. Belum sempat es mencair, petir Shinjutsu jatuh bagai tirai neraka, menghancurkan belenggu menjadi serpihan debu. Kawaki menyambar sisi kanan, menancap pukulan keras di pipi sang Otsutsuki, menggiringnya melayang tanpa arah. Naruto sudah menunggu di ruang kosong, meminjam Barakoku lalu menyalakan Kirikimus yang mendesis panas. Cairan merah pijar menembus sobekan wajah korban, memaksa jerit memilukan bergema di cakrawala. Sasuke muncul ibarat kilat biru, tubuh dilumuri Chidori Nagashi, gerakannya sulit diukur mata fana. Dalam sekejap, perut lawan berlubang, tangan dan kaki tercincang pedang Chidori berwujud padat. Kawaki menancap puluhan besi hitam di leher lawan, mengekang setiap gerak samar. Boruto menengadah, menarik kobaran api berbentuk naga, lalu menjatuhkannya bagaikan meteor membara. Naga api melalap tubuh musuh, memercik bara ke segala penjuru, seolah dunia dipanggang tanpa ampun. Tertekan, sang Otsutsuki mengaktifkan kembali Jigen, bermain takdir ala Izanagi, menukar posisi dengan Naruto. Naruto kini terjebak di kolam api Boruto, sedangkan musuh menempati tanah aman, meski hanya sebentar. Lawan coba meregenerasi luka, tetapi lubang perut membangkang, menolak tertutup. Pandangan terpaku pada segel mungil menyala di rongga luka, hadiah licik Sasuke yang baru disadari. Segel itu berderak ketika Sasuke berbisik, meledaklah. Ledakan mengguntur, memecah tubuh Otsutsuki, memaksa darah dan doktrin menyebar ke tanah tandus. Terbelah 2, musuh merangkak, menggores tanah membentuk sabuk hitam yang terbuka menyambut pelarian jiwa. Rohnya menyusup ke tubuh Someaka, bangkit kembali lewat seni Fushi Tensei yang dulu dipuja Orochimaru. Bangkit utuh, ia menggambar segel raksasa di permukaan, memanggil 10 patung gedomas berjajar mengancam. Rantai besi meraksasa menjulur dari mulut patung, bernafsu menyedot bij, buah cakra, hingga harapan terakhir. Naruto bergumam tenang, menyalakan cakra Sangoku berjenis lava, lalu memadu elemen mata tabi dan pasir Sukaku. 2 rasengan raksasa lahir, satu bercorak biru mata tabi, satu menyala bagai magma, dan meluncur berputar memecah patung. Magnet pasir menyedot rantai besi, menghancurkannya menjadi bubuk beterbangan di udara panas. Naruto melayangkan Budama untuk meremukan patung sisa,
memecahnya seperti kerupuk basah. Tangan cakra mata tabi mencengkeram musuh, diikat pula oleh tangan Kurama dari perut Naruto, mencengkeram kaki rapat-rapat. Madara menghujam Inton Raiha ke mulut musuh, kilatan hitam keluar di belakang kepala, menegaskan horor tajam. Kawaki dan Boruto menggulirkan cakra Fruit Rage, menembus dada musuh dengan satu pukulan kembar. Jeritan Otsutsuki menggetarkan tanah, mengaku takjub pada kekuatan tak alami hasil, dosa memakan buah. Merespons, lawan memanggil Mokuton, melilit Susanoo Madara, berusaha menahan raksasa biru. Madara menebas akar demi akar, pedang Susanoo menari, tetapi jumlahnya bagai hutan liar. Boruto memanggil gravitasi gaya Bunch-ten-in, menyapu akar ke udara, membebaskan tanah dari belitan kayu. Naruto tetap menahan Otsutsuki dalam cengkraman Beach, tak membiarkan celah bagi dalih pelarian. Kawaki melangkah pelan, menggenggam besi hitam yang berdenyut haus informasi. Pertanyaan tentang Rikudo Sennin dan Otsutsuki tertinggi dilontarkan, namun yang didapat hanya tawa sengit. Musuh menuduh para shinobi munafik, menentang Otsutsuki tetapi lahap melahap buah cakra. Naruto dan Sasuke terdiam, argumentasi itu menampar harga diri, mencoret idealisme lama. Kawaki tak peduli, menancap besi ke dojutsu kanan musuh, menghancurkan bola mata tanpa ragu. Gelak tawa menggema lebih keras, memproklamasikan kesetiaan mutlak pada klan Otsutsuki. Sasuke menodongkan Kusanagi ke telinga musuh, menuntut jawaban tentang nasib sang Rikudo dan markas pusat. Jawaban tak kunjung datang, hanya tawa ketiga yang merobek kesabaran. Kilatan pedang memotong telinga, memercik darah panas di pasir magnet, sementara Boruto menembakkan dua Tomogoroshi no Haikotsu. Kepala Naruto mengangguk tegas, membiarkan ancaman seperti ini hidup jelas risiko teramat mahal. Diskusi muncul, apakah memusnahkan sang Otsutsuki sekarang adalah keputusan bijak? Kawaki mengingatkan, tanpa sandera, petunjuk soal markas pusat lenyap, meninggalkan teka-teki kosong. Boruto menimbang menyerbu markas langsung, meledakkan sarang sekaligus memancing Otsutsuki tertinggi. Sasuke mengingatkan jebakan mungkin menanti, sementara pohon Shinju di bumi bakal dibiarkan tanpa penjaga. Percakapan menegang, aroma keputusan akhir menggantung di udara bak awan petir menunggu guluk-guluk. Musuh tersenyum sinis, menepuk dada hampa seolah siap menerima ajal sebagai martir klan suci. Naruto mengepalkan naskah keputusan di benak, Beach di belakang turut berdera menunggu aba-aba. Kawaki menatap lurus, memijit batangan besi di tangannya. Senjata, tanda tanya, sekaligus palu vonis. Boruto menahan kobaran api naga, menunggu kata kunci terakhir dari sang ayah. Sasuke melintaskan Kusanagi ke udara, menyiratkan kesiapan eksekusi cepat, dingin, akurat. Ketegangan menebal, Min sama seperti darah mengental di pasir magnet. Gelang waktu seakan membeku, membingkai empat sosok shinobi yang kini jauh melampaui definisi manusia. Patung Gedomas berserakan menjadi puing kenangan betapa gigihnya niat menghisap kekuatan semesta. Debu besi masih melayang, berkilat di cahaya matahari senja yang menembus awan hangus. Tawa lirih Otsutsuki merayap, menertawakan keberanian palsu yang mungkin berujung bumerang. Naruto menghela napas panjang, merasakan denyut Beach yang berdentam menunggu satu kata pengikat. Sasuke menajamkan tatapan, mata Rinnegan Bertomoe berputar memindai kemungkinan koridor waktu. Boruto menggertakkan gigi, menahan amarah bercampur harapan bahwa pertempuran ini segera selesai. Kawaki menempel telapak di dada musuh, aliran besi hitam siaga menggerogoti sisa ketahanan. Suara pasir tertiup angin mendesir, memecah senyap, menjadi lagu latar terakhir sebelum layar gelap. Rival Otsutsuki berkali-kali menegaskan cinta mati pada klan, menolak tunduk walau tertatih tanpa organ utuh. Naruto menatap mata lawan yang tinggal satu, mengenang hari ketika shinobi masih memegang sumpah nin murni. Sasuke mengevaluasi semua langkah di papan catur, menghitung berapa pion harus dikorbankan agar raja tumbang. Boruto melihat ke jam takdir, menyadari setiap detik dihabiskan di sini membuka peluang ancaman di tempat lain. Kawaki masih menggenggam tanya, di mana Rikudo Sennin? Sejauh apa jarak menuju markas pusat Otsutsuki? Pertanyaan menggantung di langit, membentuk awan abu rumit yang tak mau pecah meski dihantam petir. Api naga Boruto meredup perlahan, menunggu dipadamkan atau diledakkan, dua opsi sama berbahaya. Chidori di tangan Sasuke berdetak lembut, bagai hati listrik yang tak sabar merobek daging iman lawan. Naruto menyalakan cinta penduduk bumi, menimbang keselamatan jutaan jiwa melampaui satu misteri. Madara berdiri di belakang, kipas legendaris siap berputar lagi bila klimaks mengharuskannya turun tangan. Aliran cakra di medan menjadi lebih pekat, hampir menyerupai kabut ungu yang membuat paru-paru terbakar.
tulang pasir Sukaku masih berputar, menimbulkan suara gesekan halus yang membelai nyali. Inton Raiha menguap dari udara, menelan bau logam darah, mengabarkan cerita bahwa tiap luka punya makna. Bemper Susanoo menyala, aura biru melingkupi langit, menutupi sinar mentari yang mulai condong. Dalam hening, satu keputusan akhirnya meluncur. Pertarungan ini belum selesai, kebenaran belum terungkap. Musuh tidak akan dieksekusi detik ini, meski besi hitam tetap menancap dalam, memastikan ia tak kabur. Sasuke menyarungkan kusanagi perlahan, menandai jeda, bukan akhir. Boruto menghapus sisa api, menyimpan naga di balik tangan, siap dipanggil kapanpun. Naruto mengendurkan tangan Bij, namun cakra tetap mengikat bak borgol surgawi. Kawaki menegakkan tubuh, mata Kokugan berkilau, seakan membaca bab lanjutan yang belum tertulis. 10 patung hancur, Gedomas lenyap, tapi tanda tanya justru tumbuh subur seperti ilalang. Rival Otsutsuki kini menjadi pion hidup, mau tak mau harus diseret menempuh babak interogasi lebih kelam. Senja jatuh memerah di ufuk, lukisan alam seolah menutup bab besar dengan ket darah mendidih. 4 pahlawan berdiri di antara puing, menyadari pilihan baru, menunda eksekusi untuk memeras informasi. Pertarungan yang barusan terjadi hanyalah trailer untuk badai sesungguhnya di markas pusat. Naruto menoleh ke arah Cakrawala, janji di mata, bumi tidak akan ditinggalkan tanpa penjaga. Sasuke memetakan rute lintas dimensi, menimbang jebakan dan kemungkinan pelarian musuh utama. Boruto menggenggam keyakinan, suatu hari bakal memecah kursi kekuasaan Otsutsuki tertinggi. Kawaki menyesuaikan besi hitam di genggaman, menandai tiap denyut jantung musuh untuk dibaca nanti. Di kejauhan, debu pertempuran turun perlahan, menari di sinar jingga, menulis epilog pada langit terbuka. Ketika malam tiba, segala asa, rencana, dan rahasia berkumpul menjadi bara kecil menunggu tersulut lagi. Di sela tawa lirih rival Otsutsuki, terbit satu senyum tipis Naruto. Sementara itu, Boruto dan para sekutu berdiri tegak setelah baku hantam 6 arah tanpa henti yang sukses menekan rival ayah Momoshiki hingga kulitnya koyak dan cakranya tercabik. Setiap napas lawan terdengar seperti derit pintu tua yang menunggu ambruk. Tangan-tangan mata tabi milik Naruto melilit tubuh sang Otsutsuki, menyudutkan sosok angku itu bagaikan terperangkap jaring. Sasuke, dengan pandangan menusuk, sudah mengangkat busur kejam bernama Panah Indra. Kawaki menahan gerakan netran Uchiha itu seraya mengingatkan soal lokasi Rikudo Sanin dan Otsutsuki tertinggi. Namun dinginnya tekad Sasuke menolak tawar-menawar. Baginya, satu anak panah lebih sakti ketimbang ribuan pertanyaan. Energi buah cakra meleleh di sepanjang mata busur. Begitu tali dilepaskan, anak panah itu menembus perut rival ayah Momoshiki tanpa ampun, seolah menulis kalimat pamungkas di tubuh sasaran. Belum sempat darah mistis itu jatuh menyentuh tanah, segel tangan Sasuke memanggil Chidori Rikudo dari panah yang tertancap. Kilatan petir dewa mengurung korban, membakar jaringan demi jaringan hingga menghitam. Dalam keputusasaan, mata jigan lawan menghamparkan kekuatan tukar takdir. Sekejap, posisi tertukar, Sasuke kini terjebak di kandang listriknya sendiri, sedangkan sang Otsutsuki menyeringai di tempat Uchiha berdiri sebelumnya. Namun harga yang dibayar mahal, Haikotsu Boruto telah lebih dulu merusak sel-sel tubuh musuh. Rotasi takdir tidak meredam tulang yang membusuk perlahan, beraroma porak-poranda. Sasuke lepas dari jerat Chidori dan kembali melesat, pergerakannya bagai kilat kedua sebelum guntur pertama lenyap. Rival ayah Momoshiki menggores tanah, mencetuskan sabuk hitam penghubung ruang, lalu menghilang ke celah gelapnya. Tidak sampai detak jantung berikutnya, sabuk gelap kembali merekah di kaki sebuah batang pohon raksasa. Namun Boruto sudah menunggu, bersandar sembari menahan tawa tipis, seakan perburuan ini sekadar game petak umpet sore hari. Terkejut, sang Otsutsuki sekali lagi mencakar tanah, membuka sabuk hitam lain, melompat ke jurang dimensi, lalu muncul jauh di lembah akhir Konoha, tepat di tepi sungai yang memantulkan remang senja. Pikiran cemas memenuhi benaknya. Luka membusuk menahan manifestasi portal menuju markas Otsutsuki pusat. Kabur antar realitas terasa mustahil, bumi menjadi penjara luas tanpa atap. Di kejauhan, Boruto duduk santai di atas batu, seolah menonton pertunjukan. Ia menegaskan tiada tempat berlindung di bawah langit ini. Detakan waktu perlahan berubah jadi senandung ancaman. Mata sang musuh berputar resah, mencari celah. Sekonyong-konyong, Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki memblokir sisi-sisi lembah, menghadirkan aura para jenderal yang sudah bosan mengulur babat. Di dalam hati, rival ayah Momoshiki masih membanggakan status dewa tertinggi masa lampau.
Kenyataan dirinya dipojokkan oleh para shinobi dianggapnya ilusi murahan. Sayang, rasa sakit terlalu nyata untuk disangkal. Gerakan kabur kembali dipersiapkan. Sabuk hitam bergulung seperti ular, namun diam-diam Sukuna Hikonakawaki mengecilkan setiap celah hingga sehalus rambut. Pintu-pintu gelap berubah noktah mengejek. Boruto melangkah tenang, menepuk pundak sang Otsutsuki laksana kawan lama. 10 Haikotsu sekaligus menembus dagingnya, mengubah vitalitas dewa menjadi abu tak bermakna. Madara memanggil Susanoo sempurna, mengangkat tungkai kolosal, lalu menghantam tubuh lemah di bawahnya. Tanah berguncang, debu menari, dan tulang belulang musuh terpecah bagai kaca kena palu baja. Di sela gemertak, rival ayah Momoshiki masih mengejek para shinobi sebagai hipokrit yang mencicipi buah cakra namun menolak budaya Otsutsuki. Kata-kata itu meluncur bersama darah gelap, mengotori udara dengan aroma putus asa. Naruto mendekat, menilai nyawa lawan yang merosot detik demi detik. Boruto mengkhawatirkan petunjuk Otsutsuki tertinggi serta Rikudo Sanin, sementara Kawaki mengingatkan nasib Himawari yang masih bertempur di dimensi lain. Sasuke tetap setia pada garis kerasnya, menuntut penghancuran total jiwa sang Otsutsuki. Reinkarnasi, karma, apapun itu, harus lenyap bersama raga agar ancaman tak berulang. Meski separuh tubuh hilang, sang musuh masih bernapas, seolah menolak pemadaman terakhir. Namun perhatian kini bergeser kepada panggung lain, jauh di lipatan dimensi. Di sana, Himawari dan Orochimaru berdiri di atas lautan bangkai ular, bekas serangan masif yang gagal. Di langit gelap, Code, kini Otsutsuki paripurna, melayang tanpa goresan. Mode Kurama menyatu dengan cakra Kaguya di tubuh Himawari, menghasilkan aura emas keunguan yang menerangi reruntuhan. Sarada berkomentar tentang evolusi Code yang melesat bak meteor. Code tertawa, mengingatkan tekadnya yang berakar sejak era Kara. Misi menuntaskan rencana Ishiki menjadi satu-satunya keyakinan, dan gangguan manusia hanyalah batu kecil di jalan panjangnya. Dalam hitungan detik, Itachi muncul di belakang Code, menyalakan Amaterasu. Api hitam membungkus tubuh lawan seperti jubah neraka, menyulut teriakan tertahan. Mitsuki turun membawa puluhan ular raksasa, salah satu menelan Code bulat-bulat. Ular itu melesat menuju Sarada, menunggu teleporter Mangeki membuka lorong gravitasi. Portal-portal kecil berbentuk lingkaran menyedot udara. Ular plus Code terseret, tetapi Code mengaktifkan karma putih, memanggil kubus merah raksasa yang menindih portal dan meremukannya sampai runtuh. Keping-keping gravitasi mengecil bak gelembung sabun. Sarada terkejut melihat teknik yang identik dengan Kawaki. Himawari membenarkan kesamaan itu, menambah kegundahan tim. Orochimaru, tenang seperti profesor di tengah lab kebakaran, menjelaskan perbedaan karma putih dan karma reguler. Satu membawa kebebasan, satunya lagi bahaya kebangkitan Ishiki. Ironi yang tak terhindarkan. Itachi menyimpulkan ancaman Code setara, bila tidak lebih berbahaya, dibanding Kawaki. Kabuto, sementara itu, menyiapkan mode Sanin rahasia yang disimpan sejak bocah hingga dewasa. Demi suksesnya rencana, Itachi meminta Himawari meminjam kekuatan tersembunyi Kaguya. Di alam bawah sadar, dua entitas berdiskusi tentang strategi, senjata rahasia, dan peluang keberhasilan. Kaguya menawarkan jurus kuno, Himawari menerima dan segera menukik. Itachi menebar kawanan gagak, memenuhi cakrawala dan memecah konsentrasi Code. Batangan besi hitam beterbangan, menembus ilusi burung tanpa menyentuh tubuh asli Itachi. Di sisi lain, Himawari melancarkan 1000 pukulan Hyuga, energi Kurama dan Kaguya bergabung dalam setiap hantaman. Code memblokir dengan tangan bersilang, tetapi arus pukulan membuat lengan berguncang. Mitsuki menambah tekanan, melilit pinggang Code menggunakan ular-ular dari Sanin mode. Di kungkung serangan berlapis, Code mengecilkan tubuh lewat karma putih, menyelinap seperti kutu di tumpukan serat cakra. Himawari menyesuaikan fokus, memburu jejaknya dengan insting tajam. Code terjatuh di dekat bangkai ular. Dari tanah, Orochimaru muncul bak bayangan licin, menarik korban ke bawah permukaan keras, rasa sakit memancar di seluruh saraf Code. Tubuh Orochimaru bagai cairan, menyatu dengan bumi, teknik yang membuat Zetsu putih pun iri. Inilah wujud evolusi eksperimen tanpa akhir. Kabuto, melihat momentum emas itu, melepaskan transformasi Sanin mode rahasia. Cahaya terang membuncah, meliputi medan tempur, memaksa mata menutup sesaat. Suara Orochimaru menggema, mendesak Kabuto mengakhiri Code selagi rapuh. Namun tepat ketika energi mencapai titik puncak, layar cerita menjelma tirai teater yang tertutup mendadak.
Suara narator menutup babak, mengundang pendapat, kritik, dan spekulasi warga shinobi di kolom komentar. Debu cliffhanger belum sempat turun, rasa penasaran sudah mendidih. Permintaan maaf pun meluncur bagi kata-kata yang sempat menyinggung, mengingat tensi cerita bisa memancing emosi tak terduga. Hiruk-pikuk dunia ninja terus bergulir, menanti jilid selanjutnya. Bayang-bayang Otsutsuki tertinggi pun masih misteri. Himawari belum pulang, dan Boruto belum puas sebelum melihat jawaban atas pertanyaan terdalamnya. Begitulah malam berganti fajar, dengan harapan baru, bahaya baru, dan janji pertempuran yang lebih dahsyat. Bagaimanakah kelanjutan duel antar dimensi itu? Gema tawa Code, kilau mata Kaguya, obsesi Kawaki, dan tekad Boruto berbaur menjadi racikan takdir. Setiap komponen siap meledak begitu skenario ilahi digerakkan. Di kejauhan, langit Konoha tampak tenang, padahal awan gelap strategi telah menumpuk. Gerakan satu pion saja bisa merobohkan menara kesombongan Otsutsuki. Saatnya menutup cerita, tapi denyut nadi petualangan belum berhenti. Babak berikutnya menunggu. Di sudut panel, di balik portal, di dalam sabuk hitam yang belum terkoyak sempurna. Para shinobi bersiap, alat ninja diasah, dan tekad penduduk dunia tertuju pada titik yang sama, masa depan yang bebas dari tirani dewa palsu. Hanya waktu mampu menjawab siapa yang akan berdiri di puncak reruntuhan ketika debu reda. Namun satu hal pasti, kobaran semangat Boruto dan kawan-kawan baru saja mencapai titik didih paling berbahaya. Aliansi tak terduga, pengkhianatan tersembunyi, rahasia kuno, semuanya bertumpuk dalam buku takdir yang masih menunggu halaman berikutnya untuk dibalik. Ketika embusan angin membawa bisikan Rikudo Sanin, upaya mencari kebenaran menjadi lebih penting daripada sekadar kemenangan. Jalan menuju ke sana dipenuhi jebakan kutub dan dilema moral. Di ujung gelombang, bayangan Kaguya mengamati dengan mata secerah bulan baru. Mampukah strategi gabungan shinobi dan entitas leluhur menaklukkan Code yang menjelma dewa? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang memiliki napas sendiri, berbisik di telinga setiap penikmat saga ini, menuntut balasan di episode selanjutnya. Sementara itu, geremetan tulang rival ayah Momoshiki menjadi saksi bahwa bahkan dewa sekalipun tak kebal terhadap tekad manusia dan kawan-kawan. Setiap jatuhnya makhluk angku menambahkan satu kalimat baru di bab raksasa sejarah shinobi, sebuah kisah di mana keberanian mampu meretakkan suratan para bintang. Dan di sela debu keringat, terlihat pancaran harapan, anak-anak generasi baru kini menggenggam masa depan, siap menulis akhir yang berbeda dari kisah kelam pendahulunya. Jadi, sebelum suara lonceng akhir berbunyi, simpan kesan-kesan hari ini. Karena besok, Cakra pasti kembali menggelegar, menyorot panggung baru dengan tantangan yang lebih gila. Perburuan Otsutsuki tertinggi belum selesai, misteri dimensi Himawari belum terjawab, dan cahaya rahasia Kaguya baru seujung kuku di antara segunung kartu truf. Satu-satunya pilihan adalah tetap siaga, menyerap pelajaran keras dari pertempuran, dan menanti gerbang cerita berikutnya terbuka lebar. Karena di dunia ini, siapapun bisa bangkit, siapapun bisa gugur, dan siapapun, ya, bahkan dewa, bisa dihancurkan, asalkan kekuatan tekad bersatu dalam satu irama perjuangan shinobi. Jadi kesimpulannya, pertarungan antara Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke, dan Madara melawan klan Otsutsuki mencapai puncaknya dengan ketegangan yang luar biasa. Kolaborasi mereka membuktikan bahwa kekuatan persahabatan dan tekad untuk melindungi dunia jauh lebih kuat daripada kekuatan musuh yang tampak tak terkalahkan. Setiap jurus dan strategi yang mereka gunakan memperlihatkan betapa pentingnya kerjasama dan pengorbanan dalam menghadapi ancaman besar. Meski demikian, kemenangan tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa luka dan keraguan menyelimuti para pahlawan, mengingatkan bahwa menghadapi kekuatan Otsutsuki bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga ujian mental dan emosional. Mereka harus terus waspada karena ancaman tersembunyi dari klan ini masih belum sepenuhnya terpecahkan, menandai babak baru perjuangan yang lebih berat di masa depan. Di akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa menjaga kedamaian bukanlah tugas satu orang saja, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan keberanian, kebijaksanaan, dan kesatuan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Boruto dan kawan-kawan siap menghadapi segala rintangan, melangkah maju demi masa depan yang lebih cerah dan dunia yang bebas dari bayang-bayang kegelapan klan Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.